ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya minta maaf karena terlambat. Tadi malam saya pikir kesini cuma 35 menit. Saya cek di Google Maps. Ternyata tadi pagi 1 jam 10 menit. Masya Allah. Jadi ternyata macetnya itu di depan lapangan terbang Pondok Cabe itu ya. Macetnya luar biasa. Akhirnya saya parkir mobil terus saya kesini naik mobil. Itu pun sudah terlambat ya, Masya Allah ya, apalagi naik mobil nyampe sini jam 12 kali ya. Jadi ikhwatillah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya berterima kasih diundang di dalam acara apa namanya itu ya? Pengajian rutin bulanan dari guru-guru SMP dan SMA, SD ya, SD dan SMP Islam Al-Hikmah. Semoga kita semuanya senantiasa terus-menerus nih bercita-cita jadi guru dan akhirnya masuk surga karena pekerjaan utama kita sebagai guru. Saya juga guru, lebih tepat saya dosen ya, dosen di PKN STAN. Jadi kalau misalnya ingin memperkenalkan diri, nah ini ya, ini beberapa data saya. Jadi saya dosen di Politeknik Keuangan Negara STAN. Mungkin beberapa teman-teman sudah tahu STAN ya, tahu ya, yang akan bekerja sebagai apa istilahnya, ASN ya, ASN di bidang kementerian, di bidang keuangan negara. Nah, kita langsung saja karena berhubung waktu, kita mulai dengan kisi-kisinya dulu. Jadi saya ingin membahas bahwa investor peradaban itu paling tidak perlu kita pahami tentang 3 hal ya, yakni sadar dengan peran strategis kita, kemudian mengingat asiknya menjadi guru, dan waspada terhadap ketidakikhlasan. Dia berhasil mencapai cita-citanya Yaitu Muhammad SAW, kemudian Mahatma Gandhi ya, ini pendiri agama Buddha, kemudian ada Jenderal Sudirman ya. Kemudian banyaklah ya, termasuk ustadz-ustadz kita ya, itu mereka menjadi orang besar karena mereka adalah investor peradaban, atau dengan kata mereka adalah guru. Begitu pentingnya peran guru sampai-sampai ada cerita yang mudah-mudahan kita semuanya pernah mendengar ya. Cerita apa? Cerita tentang Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Hiroshima dan apa satu lagi? Nagasaki itu dibom ya, yang hancur lebur, kemudian Jepang kalah, lalu Kaisar Hirohito pada saat itu ya, setelah kalah gitu ya, Kaisar Hirohito itu mengumpulkan para pembantu-pembantunya. Yang ditanya pertama kali apa? Ya kan? Berapa guru yang tersisa? Ketika dijawab oleh pembantu-pembantunya ya, bahwa guru yang tersisa itu cukup banyak, maka kemudian Kaisar Hirohito tersenyum dan lalu mengatakan, kalau begitu kita akan bangkit kembali. Nah, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa Kaisar Hirohito sebagai seorang pemimpin Jepang pada saat itu paham betul tentang peran guru, bahwa kalau guru masih ada SDM-nya, maka masa depan bangsa itu akan badecu ya, masa depannya cerah ya, bukan badesu. Kalau badesu kan masa depannya suram ya. Ini badecu, masa depannya cerah. Dan itu terbukti. Jepang dengan cepat bangkit kembali menjadi negara besar. Hanya dalam tempo 20 tahun, Jepang sudah menjadi negara industri. Dari tahun 1945 sampai 1965, itu Jepang sudah menjadi negara industri. Nah, begitu pentingnya peran guru ini, maka negara-negara maju memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap guru, termasuk dari sisi upah atau dari sisi gaji, dari sisi penghasilan. Dan Indonesia, alhamdulillah sekarang ini sudah memberikan 20% dari anggaran
pendapatan dan belanja negaranya untuk guru, ya kan? 20% itu amanah dari UUD 45 diberikan untuk guru. Walaupun memang kalau di Indonesia karena masih baru ya perhatian terhadap guru, maka masih belum dirasakan terutama oleh guru-guru swasta ya. Tapi kalau guru-guru negeri saya lihat sudah banyak yang merasakan manfaatnya plot anggaran 20% tersebut. Nah, jadi intinya saya ingin mengatakan kepada Bapak dan Ibu semuanya bahwa peran guru ini sudah diakui, ya, sudah diakui baik oleh pemimpin-pemimpin maupun oleh negara-negara yang ingin maju. Nah, lalu ini kita bisa lihat sumbangsi guru dalam membentuk peradaban. Nah ya, kalau kita perhatikan dari slide ini, Bapak dan Ibu adanya di mana? Di SD dan SMP. Berarti yang paling besar sumbangsinya terhadap anak didik kita yang mana? Apakah knowledge, skill, atau attitude? Jawabannya adalah attitude. Jadi Bapak dan Ibu memiliki peran yang besar untuk membentuk sikap anak-anak murid kita. Semakin ke atas, itu attitude semakin sedikit sumbangsinya. Kenapa? Karena semakin ke atas, semakin ke arah mahasiswa, maka anak didik itu sudah terbentuk karakternya. Tapi ketika dia di SD, di SMP, karakternya itu masih kosong. Disitulah peran guru-guru untuk menanam atau mengisinya. Nah, jadi peran Bapak dan Ibu bukan di knowledge, bukan di skill nomor 2, skill itu artinya keterampilan, tapi yang lebih banyak adalah di attitude atau di karakter. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah pembangun karakter. Peran Bapak dan Ibu sebagai seorang teladan atau panutan atau role model itu penting sekali. Bapak dan Ibu lah yang pertama kali menanamkan kepada anak didik tentang karakter setelah orang tuanya. Ya kan gitu ya. Sampai-sampai ada cerita kan, anak ITB, pernah dengar mungkin ya, anak ITB udah lulus kuliah, jadi guru TK. Guru TK. Ketika ditanya, kenapa jadi guru TK? Kamu kan mahasiswa ITB. Ya, keluaran dari perguruan tinggi ternama. Oh, ujung-ujungnya kamu jadi guru TK, ini perempuan ya, akhlak. Apa jawab guru tersebut atau mahasiswi tersebut? Apa jawabnya? Saya ingin yang pertama kali mengajarkan anak-anak tentang Al-Fatihah. Karena kalau anak-anak mengerti, menghafal, mengetahui Al-Fatihah dari saya, maka saya akan mendapatkan pahala jahiliyah sampai mereka meninggal. Karena sayalah yang menanamkan, mengajarkan pertama kali Al-Fatihah kepada anak tersebut. Ini kan seorang muslim ya, khususnya muslimah yang berpikirnya strategis jauh ke depan. Untuk mengumpulkan pahala kita harus cerdik. Kan mengumpulkan pahala kalau ingin banyak kan kita harus cerdik ya, harus kreatif. Salah satunya adalah mengumpulkan pahala melalui pahala jariah. Ya kan? Melalui pahala jariah. Nah, si mahasiswa itu mengerti bahwa kalau dia pertama kali mengajarkan Al-Fatihah, maka pahalanya bukan hanya mengalir kepada mereka yang membaca, tapi juga yang mengajarkan. Nah ini ya, Bapak dan Ibu pernah bervisi seperti itu ya? Bahwa Bapak dan Ibu yang pertama kali mengajarkan matematik, yang pertama kali mengajarkan apa tuh? Nilai-nilai agama, yang pertama kali mengajarkan kepada anak didik tentang apa? Tentang karakter-karakter tertentu. Nah, itu kan kalau dikerjakan oleh anak-anak murid kita, Bapak dan Ibu itu akan mendapatkan pahala walaupun ya tidak lagi mereka menjadi anak didik Bapak dan Ibu. Pahalanya terus mengalir kepada Bapak dan Ibu. Kan hadisnya jelas ya. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan sesuai dengan apa yang telah diajarkannya tanpa mengurangi pahala orang yang melaksanakan atau mengamalkannya. Nah, oleh sebab itu
itu strategis. Untuk apa? Untuk kumpulin pahala. Bapak dan Ibu strategis untuk apa? Untuk yang pertama kali menanamkan karakter, ya, atau penanaman karakter kepada anak didik Bapak dan Ibu, terutama mereka yang di SD ini ya. Di SD. Nah, peran guru sekarang sudah bergeser, tidak lagi sebagai instruktur, tapi sebagai fasilitator. Artinya apa? Ya, Bapak dan Ibu, nah ini ya, menjadi orang yang memberikan lebih banyak alternatif dan tanggung jawab kepada setiap siswa dalam proses pembelajaran. Kalau instruktur itu seperti orang yang menuang ember yang kosong. Bapak dan Ibu lah yang menuangnya. Tapi kalau menjadi fasilitator, berarti Bapak dan Ibu, walaupun anaknya SD, terutama yang SMP ya, yang SMP itu mestinya kita sudah mengajarkan kepada dia pola pendidikan dialog. Ya. Nah, di mana letak kita sebagai guru? Bapak dan Ibu silakan introspeksi. Di mana letaknya? Apakah Bapak dan Ibu adalah ordinary teacher, guru yang biasa-biasa aja? Kalau anak murid kita bilang guru yang B, ya kan? Guru yang biasa-biasa aja. Atau kita good teacher, atau kita excellent teacher, atau kita great teacher? Di mana letak kita ya? Termasuk saya, introspeksi kita semuanya. Di mana letak kita ketika kita menjadi guru? Yang terbaik yang mana? Tentu yang great teacher ya. Ini adalah guru yang menginspirasi dan guru yang bisa menjadi role model, yang menjadi panutan yang akan dikenal. Saya tanya sama Bapak dan Ibu deh. Kalau saya sebut guru SD Bapak dan Ibu yang paling dikenang atau paling pertama kali disebut namanya siapa? Ustaz, siapa misalnya? Bu Nani. Kenapa Ustaz ingat Bu Nani? Itu guru wali kelas saya pertama kelas 1 SD. Apa yang dia lakukan? Dia mengajarkan Akhlak ya. dalam salaman. Iya. Ya. Kalau ibu gimana Bu? Ibu misalnya Bu yang jadi MC tadi. Bu Siti Rodia. Apa yang dikenang dari beliau? Sayang banget sama muridnya ya. Yang lebih spesifik mungkin apa yang dilakukan gitu sama ibu dulu sehingga itu mengenangnya. Nah, galak saya ya. Saya juga begitu kalau saya disuruh sebut ya, guru SD siapa yang paling saya kenang, saya sebut namanya Bu Titin. Kenapa? Karena dia pernah mukul saya pakai penggaris. Tapi itu karena sayangnya. Ya, walaupun galak, tapi dia yang paling yang memotivasi saya, ya. Dia bilang sama saya, Satria Lubis, kamu yang pertama kali harus masuk SD dan SMP negeri. SMP negeri 88 waktu itu, SMP negeri 88 di Selipi itu waktu itu favorit. Kamu yang pertama kali harus masuk. Begitu. Itu omongan yang sederhana tapi menyemangati saya dan menjadi penanda. Tapi saya juga mengenang pukulan dia pakai penggarisnya gitu. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kita mengenang seorang guru? Biasanya guru itu berkesan bagi kita, ya kan? Guru yang paling kita kenang, guru yang paling berkesan bagi kita. Karena kenapa? Karena dia melakukan tindakan-tindakan sayang kepada kita, walaupun dengan perbuatan yang tadi itu ya, mungkin perbuatannya tuh menurut sekarang ya. Kalau menurut sekarang kan lingkungan guru sekarang nih, nyatanya memukul pakai penggaris itu udah nggak boleh ya. Nggak boleh. Tapi kalau dulu sih udah sering tuh ya, bapak yang senior-senior mungkin mengalami juga yang seperti itu. Jadi kita ingin dikenang seperti Bu Titin, Bu Siti Rodia, Bu siapa tadi, Nani. Kita ingin dikenang seperti itu oleh anak-anak murid kita. Rumusnya apa? Rumusnya kita selalu menjadi guru yang menginspirasi. Menginspirasi itu artinya apa? Memotivasi. Menginspirasi itu artinya apa? Memberikan apa? Memberikan jalan keluar atau memberikan pencerahan. Ya kan, inspirasi itu kan berarti memberikan pencerahan, memberikan jalan keluar, memotivasi dan bisa menjadi teladan. Ini penting. Bisa menjadi teladan. Menjadi teladan itu artinya apa? Kita mengatakan apa? Kita mengatakan apa yang kita perbuat. Kita berbuat apa yang kita katakan. Kan gitu ya.
sama antara omongan dengan perbuatan itu sama. Nah ini guru yang menjadi teladan. Misalnya kita bilang sama anak murid jangan terlambat, kita sendiri terlambat, ya, mana bisa jadi teladan kalau begitu. Nah jadi kita pertama kali ya harus sadar tentang peran strategis kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai pengajar dengan sebutan-sebutan lainnya. Ya, kita perlu memahami ya, peran strategis kita bahwa kita adalah orang yang menanamkan kepada murid-murid kita tentang attitude atau sikap atau perilaku atau karakter yang akan ditanam oleh dia sampai besar, dan dari situlah kita mendapatkan pahala jariah. Sehingga kita perlu menjadi guru yang disebut dengan great teacher, guru yang menginspirasi, guru yang bisa menjadi model atau teladan. Kemudian yang kedua, mengingat asiknya menjadi guru. Ini akan membuat kita semangat, akan membuat kita bersungguh-sungguh, ya, ikhlas. Itu selalu mengingat-ingat asiknya menjadi guru. Apa sih asiknya menjadi guru? Satu, coba kita sebutkan bersama-sama. Satu, apa? Atau nggak ada asiknya jadi guru? Ya, saya pernah dulu mengisi anak-anak mahasiswa di UIN, UNJ ya, Universitas Negeri Jakarta, dulu namanya IKIP Jakarta. Itu ternyata di antara mereka ketika saya tanya, kamu cita-citanya apa? Ternyata guru itu malah pilihan terakhir bagi mereka. Kalau nggak diterima di mana-mana, baru mereka jadi guru. Nah, Bapak dan Ibu seperti itu nggak? Menjadi guru itu pekerjaan pertama yang diterima atau pekerjaan terakhir yang diterima? Halo? Hah? Apa asiknya jadi guru? Kenapa Bapak dan Ibu ingin jadi guru? Karena itu tadi, nggak ada kerjaan di tempat lain. Oh begitu? Kalau saya, ini bukannya sombong ya, tapi belagu begitu. Bukan. Kalau saya itu cita-citanya dari awal memang pengen jadi guru. Yang pengen cita-citanya menjadi guru. Saya kan masuk STAN. Masuk STAN itu saya nggak ngerti apa-apa. Ini sekolah apaan gitu? Saya masuk STAN itu karena disuruh orang tua, Ustaz. Disuruh orang tua, karena orang tua nggak bisa nyekolahin saya untuk sampai perguruan tinggi. Ini sekolah gratis, kamu masuk situ. Akhirnya saya nurut kan. Setelah masuk STAN, ternyata jadi pegawai negeri di keuangan negara kan, di bidang keuangan negara lah, seperti itu, akuntansi dan seterusnya. Saya nggak happy. Terus apa yang saya lakukan waktu itu? Kebetulan waktu itu saya sudah dapat hidayah juga, udah mulai liko-liko tuh, udah mulai ketemu sama gerakan-gerakan Islam kan, seperti itu. Nah, akhirnya saya dicerahkan di situ bahwa jadi dai itu adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Surat berapa tuh? 41 ayat 31 ya, surat 41, surat Fussilat ya. Dan siapakah yang perbuatannya dan perkataannya lebih baik daripada orang yang menyeru di jalan Allah dan berkata sesungguhnya aku ini adalah orang muslim. Siapa yang lebih baik dari itu, kata Allah? Enggak ada. Nah itu saya dimotivasi dengan itu. Wah, ternyata hidup ini harus jadi dai ya. Terus ada doktrin juga waktu itu, nanudu'at qabla kulli syai'. Apa itu artinya? Aku adalah dai sebelum berprofesi yang lainnya. Itu saya diulang-ulang ya, dinasehati oleh ustaz-ustaz saya, guru-guru saya. Akhirnya tertanam cita-cita untuk menjadi ustaz, cita-cita untuk menjadi dai, cita-cita untuk menjadi guru. Masya Allah. Walaupun waktu itu sebetulnya saya masih nggak bisa menikmati. Akhirnya kan dijorokin ya, dulu kan sistemnya dijorokin ya, jadiin ustaz tamu gitu, ya, dipaksa gitu. Ya lama-lama ternyata saya ketemu bakat saya. Jadi bakat itu ternyata bukan yang asik kita lakukan dari awal, belum tentu. Makanya anak kecil kalau ditanya, misalnya anak murid Bapak dan Ibu deh, kalau ditanya bakatnya apa, dia biasanya jawab yang asik dia lakukan sekarang ini. Apa itu? Bakatnya apa? Jadi gamers. Ini dia sedang asik main gamers. Jadi bakatnya apa? Mau jadi YouTuber. Ini dia sedang asik nonton itu. Bakatnya apa? Ingin jadi animator ya, yang bisa membuat
animasi karena dia sedang nonton manga ya, atau manga tuh kartun Jepang ya, seperti itu. Tapi itu sebetulnya bukan bakat dia, itu adalah apa yang sedang dia asik lakukan dan itu sesuai dengan tren. Tapi bakat itu ternyata dicari, dan ketika saya mencari bakat itu, akhirnya saya ketemu bahwa bakat saya ternyata adalah mengajar. Ya, saya merasakan asiknya mengajar setelah itu. Akhirnya apa yang saya lakukan? Walaupun saya jadi ASN, saya nyolong-nyolong ngajar. Ya, ngajar dalam pengertian yang luas lah, jadi dosen, kemudian jadi ustaz, ya, seperti itu. Akhirnya sampai saya dimarahin tuh sama atasan saya. Kamu ini pegawai negeri apa guru sih? Apa dai sih? Apa ustaz gitu? Akhirnya saya diusir. Udah kalau gitu kamu saya kasih rekomendasi lah, jadi bidai suara. Di Kementerian Keuangan tuh ada jabatan fungsional namanya bidai suara. Kerjanya ngajar-ngajar. Kamu saya rekomendasi jadi bidai suara. Akhirnya saya karena rekomendasi beliau ya, yang sebel sama saya, ya, karena nggak ada di kantor tapi adanya di ruang-ruang guru itu ruang ngajar. Ya, akhirnya saya jadi bidai suara, dan setelah jadi bidai suara saya happy deh jadi pegawai negeri. Karena saya ternyata pegawai negeri tapi kerjanya ngajar. Sampai sekarang alhamdulillah. Ya, saya di STAN itu udah hampir 30 tahun ya, di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang ada di Bintaro sektor 5 itu. Ya, seperti itu. Nah, jadi saya mendapatkan cerita dari guru bahwa saya tuh telah mendapatkan asiknya menjadi guru. Ya. Nah, saya tanya sama Bapak dan Ibu, apa asiknya menjadi guru bagi Bapak dan Ibu? Satu, apa? Apa asiknya jadi guru? Apa nggak ada yang asik? Ya. Pasti ada kan? Ya. Apa asiknya? Tunjuk ya? Siapa yang sudah tunjuk? Semuanya. Satu-satu gitu ya. Mungkin dari yang muda dulu deh. Dari yang muda, yang wajahnya muda-muda. Ini kayaknya ini yang peci hitam nih ya. Masih muda, masih jomblo ya? Wajahnya kelihatan sih ada tulisan di sini jomblo. Apa asiknya jadi guru menurut antum? Asiknya jadi guru ya pengalaman kita sih ketika ngajar di kelas atau berbagi ilmu dengan peserta didik. Berbagi ilmu dengan peserta didik itu asiknya. Berbagi, memberikan sebuah pengetahuan yang baru. Rasanya gimana tuh ketika antum kasih pengetahuan yang baru sama diri antum? Apa sama murid antum? Ya. Rasanya gimana rasanya? Apa yang ada di dalam perasaan antum? Ketika muridnya ngerti, puas. nggak ngerti, puas. Puas. Iya, begitu ya, puas. Saya juga begitu sama, rasa puas. Nah sekarang dari umahat atau dari Okti ya, dari ibu. Siapa ya? Mungkin yang depan ini nih, ya. Ya, Mbak ya. Jangan nengok ke belakang. Saya tunjuk Mbak. Wali kelas ya. Apa asiknya? Wali kelas lagi. Pengalaman udah banyak berarti ya. Apa asik terjadi itu? Satu, mau dijelaskan berapa? 5? Bisa menyalurkan bakat. Ya, terus yang kedua, indahnya berbagi. Yang ketiga, lima seluruh menurut saya menjadi guru itu menjadi suatu kebanggaan jika anak didiknya itu berhasil. oh, menjadi kebanggaan kalau anak didiknya berhasil. Nah, sekarang dari yang senior nih, yang senior, yang tua, bukan tua lah, yang senior ya. Yang itu, yang Ciputi. Ciputi dua senior nih. Oh gitu ya. Ini senior SD, senior SMP. Oh masya Allah. Kira-kira apa Ustaz? Salam. Ya siapa ya? Siapa duluan? Antum deh ya, yang pakai baju koko abu-abu sekarang. Apa asiknya? Kalau saya senangnya di kelas itu bisa memahami banyak karakter kan? Bisa memahami Ya. banyak karakter. Dari anak-anak. Hasilnya apa tuh? Dia dirasakan apa? Kan kalau asik kan larinya ke perasaan, betul kan? Asik itu adalah bahasa perasaan. Terus yang antum rasakan apa?
asiknya ketika kita menambah karakter, kita akan tahu apa ya, bahwa siswa ini karakternya seperti ini, mengajar dalam kelas jadi nyaman untuk menyampaikannya. Oh gitu ya. Jadi bisa menyampaikan sesuai dengan karakternya mereka gitu ya, atau dia ya. Begitu. Kalau antum yang pakai baju apa di kuning ya? Ya, untuk mengajar yang bikin kita yang asik itu menurut saya anak-anak ini juga tadi karakter juga sama. Itu yang membuat bikin asik tuh anak-anak tuh berbagai macam tingkah laku yang lucu, jadi mengolah kita untuk gimana caranya ngajar yang baik, yang disukai pertama. Iya. Nah, kalau saya di SD ya lucu-lucu lah gitu anak-anak. Lucu-lucu ya. Kadang-kadang menjadi penglipur lara ya. Apalagi Meskipun ada yang nakal, maaf ya. ya. Tapi itu jadi acuan kita untuk gimana caranya ini biar berubah jadi baik. Iya. Nah, ibarat kata gini, Sir. Kayak kita melihat pelangi, warna-warni, seperti itu dalam kelas. Masya Allah. Iya. Iya. Ya, pelangi terus. Nggak mungkin kan pelangi kita hitamkan. Wah, gitu. Filosofinya tinggi banget ya. Jadi menghadapi murid yang berwarna-warni seperti pelangi, seperti kupu-kupu gitu ya, yang sayapnya berwarna itu sungguh asik indah gitu ya. Apalagi mereka lucunya lugu lagi ya, lugu gitu. Bukan lucu licik, bukan. Kalau orang dewasa kan lucunya licik gitu. Iya. Nah saya tuh ngajar mahasiswa udah nggak ada lucunya lagi tuh. Iya, saya kehilangan nikmat bisa ketawa gitu kan, melihat pola tingkah anak-anak murid gitu ya. Tapi kalau bapak dan ibu kan bisa ketawa tuh, bahkan ketawa ngakak gitu ya kan, walaupun ketawa ngakaknya begini, gitu kan. Jadi ini mata masih semua saya nyebelin ini. Jadi luar biasa ya, sampai kan ada tuh TikToknya ya kan, lucu-lucunya siswa-siswa gitu ya, anak-anak murid, masya Allah gitu ya. Nah itu menurut saya salah satu asiknya. Ada lagi dari ibu-ibu mungkin? Wali kelas 1, wali Bu Nurul, kelas 1. Apa asiknya jadi ibu? Hah? Ibunya banyak, oh iya ya, masya Allah. Bikin awet muda. Iya betul. Iya. Nah, jadi kita jadi ketularan awet ya. Masya Allah ya. Tadi kata banyak lah kasihkannya tuh jadi guru, makanya rugi kalau kitanya tuh menjadi guru, tapi bawaannya kita tuh mukanya ditekuk gitu. Ya. Mukanya tuh apa ya, nyebelin gitu. Mukanya ngejengkelin gitu. Itu menurut saya kita sendiri yang rugi. Dan kita belum ketemu tuh apa asiknya menjadi guru. Maaf, saya boleh tambahin dikit. Ya, apa dong? Salah satu asiknya yang nambahnya semuanya dapat kado. Dapat kado. Iya. Rapot. Pasti rapot ya. Isinya macam-macam lagi ya. Bahkan ada isinya nggak terduga ya. Itu turun dua kali. TU mah kali dapat TU. Ada. Ya. Ya. Jadi banyaklah asiknya jadi guru. Jadi saran saya nih, sering-sering kita ambak. Ambak itu apa manfaatnya bagiku. Ini singkatan ya, ambak. Apa manfaatnya bagiku. Jadi, terutama kalau kita lagi nggak ikhlas, lagi sebel, lagi patah semangat, lagi mager, ya, lagi 4L ya, lesu, letih, lemah, letoy. Itu kita menghidupkan alarm di dalam pikiran kita untuk mengingat-ingat apa asiknya menjadi guru, apa manfaatnya bagiku menjadi guru. Nah ini antara lain ini mendapatkan kesenangan dalam menyalurkan potensi. Kita senang karena kita ketemu dengan bakat kita senang karena kita ketemu ya jalan untuk menyalurkan potensi kita. Karena setiap manusia itu sebetulnya potensinya mengajar loh. Karena setiap manusia itu potensinya ngomong, apalagi ibu-ibu. Ngomongnya itu ya lebih cerewet daripada laki-laki. Kan penelitiannya ada ya, wanita itu dalam sehari itu ya 20.000 lebih ya. Laki-laki itu hanya sepertiga. Jadi kalau perempuan itu jarang ngomong, sakit
sakit ya, sakit kepala, ya, sakit gigi, gitu. Sakit lah, termasuk sakit sesak napas gitu ya. Nah jadi ibu-ibu ya, atau umahat atau akhwat itu lebih tersalurkan itu ya, potensi untuk banyak ngomong. Kemudian mendapatkan perhatian dan dikenal. Ini asyiknya jadi guru nih, mendapatkan perhatian. Bayangkan loh, ada berapa? Satu kelas berapa muridnya? 20 ya. Bayangkan ada 20 mata menatap Bapak dan Ibu. Ya kan? Kenapa perhatiin? Kita lagi begini-begini begitu perhatiin. Gokil begitu perhatiin. Ya kan? Ada 20 pasang mata loh. Jadi seorang guru tuh nggak perlu cari perhatian, karena dia sudah diperhatikan oleh murid-muridnya. Dan perhatiannya tuh melihatin kita itu dengan matanya yang berbinar-binar gitu kan. Mata anak kecil tuh beda sama mata orang dewasa. Kalau mata orang dewasa tuh udah penuh intrek gitu. Tapi anak kecil tuh matanya tuh polos, gitu kan? Gitu. Polos gitu. Sampai-sampai ada seorang jenderal, ya, Jenderal MacArthur. MacArthur tahu? Jenderal MacArthur itu yang salah satu pimpinan perang dunia kedua di Asia Pasifik. Dia sampai ngomong gini nih, jika kamu ingin melihat kebahagiaan dan keceriaan hidup, lalu jika kamu ingin melihat kebahagiaan dan keceriaan hidup, maka tataplah mata seorang anak. Itu Jenderal MacArthur tuh ngomong. Mungkin dia merasakan itu karena habis perang itu kan, lama berbulan-bulan ninggalin keluarganya, ketika pulang dia bisa menatap mata anaknya, disitulah kebahagiaan. Dono Warkop, tahu almarhum? Itu dia bilang begini, kebahagiaanku tertinggi adalah ketika aku main kuda-kudaan sama anakku. Kebahagiaanku tertinggi itu bukannya apa-apa, tapi ketika dia main kuda-kudaan sama anaknya. Siapa yang jadi kuda? Si Dono. Tapi itulah kebahagiaan tertinggi dia. Ya. Nah jadi ternyata ketemu anak-anak menatap kita, terus kita natap lagi, kita bahagia. Ya. Saya tuh mendengar kata-kata mutiara itu, wah waktu SMA kali itu ya, waktu SMA itu saya baca bukunya, mulai hidup Jenderal MacArthur. Sampai sekarang saya masih ingat nih, jangan lupa di sini, cuma yang ingat itu. Ya. Jika kamu ingin mendapatkan kebahagiaan dan keceriaan hidup, maka tataplah mata seorang anak. Ini ada 20 pasang mata ya, yang menatap Bapak dan Ibu. Makanya nggak pernah tuh guru tuh tampilnya cari perhatian tuh nggak pernah. Memang ada guru cari perhatian. Kayak anak-anak remaja tuh yang butuh perhatian. Anak-anak remaja butuh perhatian, mereka ngapain tuh? Tampilannya kan, ya kan, dibuat-buat kan supaya dapat perhatian itu. Teriakannya kan perhatikan aku dong, please. Kan anak-anak remaja yang di pinggir-pinggir jalan misalnya, mereka rambutnya diapain tuh? Mohak ya, mohak terus ditato, ya kan? Itu kan sebetulnya bahasa lain dari aku cari perhatian, aku haus perhatian. Oleh sebab itu aku tampil aneh-aneh. Terus siapa lagi tuh? Selebriti juga kan, tampilnya aneh-aneh. Pesannya apa? Cari perhatian. Di TikTok sekarang banyak banget orang cari perhatian kan. Ada nenek-nenek lah, ya. Tengah malam nyiram dirinya supaya apa? Supaya dapat perhatian. Terus ujung-ujungnya dapat gift kan. Seperti itu. Nah guru, mana ada guru coba aja deh. Saya sepanjang hidup nggak pernah lihat ada guru mohak gitu. Atau pakai tato gitu, tato banyak gitu, cari perhatian. Tato gitu kan. Tatonya ada dari kalau tato apa sendok garpu ya, nggak ada tuh. Kita coba lihat deh ustadz kita, guru-guru itu tampilannya tuh sederhana, betul nggak? Kenapa? Karena mereka tuh udah nggak membutuhkan perhatian, karena mereka sudah dapat perhatian. Mereka sudah sehat jiwanya. Sebab salah satu cara orang supaya sehat jiwanya adalah diperhatikan, betul?
Bu, yang udah nikah, kalau nggak diperhatiin suami, sakit nggak? Ngambek. Ngambek. Iya. Ngambek. Kita ini kalau nggak diperhatiin sama orang kita sayang, sakit, ngambek, ya kan, kepikiran, betul? Ya kan? Kita ini fitrah kita adalah ingin mendapat perhatian. Nah, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan itu fitrah, kebutuhan fitrah itu dengan cara apa? Diperhatikan oleh anak. Makanya besok nih ya, besok nih hari Senin masuk kelas, ketika mata-mata murid-murid Bapak dan Ibu memperhatikan Bapak dan Ibu, nikmati itu. Ya, seakan-akan kayak di TikTok tuh ya, adegan slow motion gitu. Bayangin itu dengan sebegah-begahnya bayangan. Mereka sudah menatap, mereka sudah memperhatikan dengan wajahnya yang berbinar-binar, ya kan? Dengan matanya yang begitu polos, mengharapkan bimbingan dari aku. Sambil slow motion gitu Bapak dan Ibu kelas kan gitu. Itu rasanya tuh asik banget. Terpenuhi kebutuhan kita untuk mendapatkan perhatian. Dari situlah muncul semangat. Bapak dan Ibu, kita masuk kelas itu harus ada apa nih namanya? Harus ada halusinasi, ya. Kita harus mampu, bukan halusinasi, lebih tepatnya apa? Visualisasi. Visualisasikan tuh anak didik Bapak dan Ibu. Ya. Yang duduk di pojok sana ini calon presiden, yang di tengah ini calon menteri, yang di sini ini calon gubernur, di belakang tuh calon hafiz Quran, ini ahli hadis, ahli Quran. Yang paling pojok tuh yang lagi ngangkat, yang lagi tidur itu calon apa mufti. Gitu. Ya kan gitu. Itu yang nggak ngerti itu calon presiden. Yang ngerti apa itu calon presiden tuh. Ya kan pelongo aja. Itu calon presiden tuh. Jadi Bapak dan Ibu, ya Rasulullah tuh ketika ngajar membayangkan Bilal itu calon gubernur, bukan budak atau mantan budak. Rasulullah ketemu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aslinya apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aslinya apa? Orang yang maaf ya, cacat kan, pincang. Tapi Rasulullah membayangkan Abdullah bin Mas'ud itu seorang calon qori, pembaca Quran terbaik. Abdullah bin Mas'ud ketemu Abu Zar, bayangkan sebagai sahabat besar. Ketemu Abdullah bin Umi Maktum yang matanya buta, ya, ini calon prajurit perang, orang buta calon prajurit perang. Dan ujung hidupnya kan memang begitu ya. Abdullah bin Umi Maktum itu syahid di medan perang. Orang buta ikut perang, bayangin tuh, ya kan? Tapi Rasulullah akhirnya karena didesak mengizinkan Abdullah bin Umi Maktum untuk ikut perang. Tugasnya apa? Bawa bendera doang. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Begitu bawa, mau dikibar-kibarin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mati. Ya. Jadi Abdullah bin Umi Maktum itu bukan dibayangkan oleh Rasul sebagai orang buta. Bila tidak dibayangkan sebagai seorang budak. Abdullah bin Mas'ud bukan dibayangkan seorang yang cacat. Abu Dzar bukan orang miskin. Rasulullah ketemu dengan murid-muridnya, beliau melakukan visualisasi. Ya, murid-murid saya adalah orang-orang hebat. Bapak dan Ibu masuk kelas begitu nggak? Atau membayangkan muridnya apa adanya, bukan apa jadinya dia. Ya, coba mulai besok ya, ketemu sama siapa anak murid ibu yang namanya Mamat gitu ya, yang suka ngangkat terus tuh, ya, yang nggak ngerti-ngerti. Bayangin dia calon orang besar. Ya, ketemu lagi calon orang besar. Bayangkan ya, orang-orang yang duduk di kelas-kelas kita ini, di murid-murid kita, bayangkan di apa itu namanya? Kening ya. Di keningnya bayangkan, bukan nilainya 4, tapi 10, the best. Bayangkan di keningnya tuh ada angka 10. Bayangkan di keningnya tuh ada tulisan apa? Saya orang penting.
Bayangkan di keningnya ada tulisan apa? Saya calon orang hebat. Kalau Bapak dan Ibu visualisasinya begitu, bawahnya gimana Bu? Ngajarnya tuh? Semangat. Ya, gitu kan. Tapi coba kalau Bapak dan Ibu masuk kelas, bayangkan anak murid Bapak dan Ibu apa adanya. Ya. Pas masuk kelas ada yang tidur. Ya. Pas masuk kelas ada yang ngiler. Ya. Pas ada yang masuk kelas, ya ada yang apa tuh? Ya, nggak ngerti-ngerti. Ya. Secara tidak sengaja Bapak dan Ibu langsung mencantumkan rekening dia angka berapa? 4, 5. Ya. Secara tidak langsung Bapak dan Ibu ya, membayangkan anak murid Ibu sebagai apa? Ya. Saya orang gagal. Saya bukan orang penting. Ya. Saya orang-orang sisa. Kalau ada Bapak dan Ibu membayangkan anak-anak murid Bapak dan Ibu apa adanya, bukan apa jadinya dia, kita nggak semangat ngajar mereka. Ini saya kayak sekarang nih, saya membayangkan Bapak dan Ibu di rekening Bapak dan Ibu tuh, ya, tulisan the best, I'm the best. Ya. Karena mungkin aja dari sini akan lahir Menteri Indonesia tahun 2024. Kecepatan ya, 2029 kan? Ya. Mungkin saja dari guru-guru di sini atau murid-murid di sini akan jadi presiden Indonesia ya tahun-tahun mendatang. Betul nggak? Jangan remeh. SBY dulu SD-nya di mana? Di Pacitan, sebuah desa kecil. Jokowi SD-nya di mana? Solo. Ya. Kuliahnya nggak tahu deh tuh. Kontroversial ya. Ternyata orang-orang besar itu bisa lahir dari tempat-tempat yang sederhana, dari tempat-tempat yang tidak terkenal, dari kampung-kampung. Jenderal Sudirman juga begitu kan? Begitu. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulai besok masuk kelas pakai visualisasi. Bayangkan murid Bapak dan Ibu sebagai calon-calon orang besar. Itu akan membuat kita semangat. Ya. Nah, kemudian apa manfaatnya bagiku? Yang berikutnya menjadi orang yang paling berarti di dunia. Karena orang yang paling berarti di dunia itu adalah guru. Ya. Orang yang terbaik di mata Allah itu adalah guru, ustadz. Muhammad Asanu Kaulam Iman Da'a. Kemudian kita juga akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Karena kita ya mendapatkan pahala jariah, mendapatkan pahala yang walaupun kita tidak lagi mengajar mereka, tapi kita tetap terus-menerus mendapatkan pahala. Nah, ini akan membuat kita semangat Bapak dan Ibu di dalam mengajar. Terus apa lagi? Nah, ini ya. Jadi niat ambak menjadi guru juga semangat. Nah, kadang-kadang tuh guru itu terpesona, tergoda dengan KTP. KTP apa tuh? Bukan kartu tanda penduduk, tapi apa? Kaya, tenang, dan pangkat. Kadang-kadang kita tergoda begitu. Padahal KTP itu bukan jaminan kebahagiaan. Karena sukses harus berdampak pada kebahagiaan. Jadi banyak orang mengatakan begini, jadi guru itu nggak bisa kaya. Betul? Kalaupun betul nggak apa-apa. Tapi ada juga jadi guru bisa kaya kan? Karena kaya itu pemberian Allah, rezeki itu kan datangnya dari Allah, ya kan? Begitu. Nah, oleh sebab itu, walaupun jadi guru tidak bisa kaya, tapi kita bisa bahagia. Dan bahagia itu adalah sukses. Oleh sebab itu jangan terjebak sukses palsu. Jangan kemudian kita tuh merasa guru itu adalah alternatif terakhir dari pekerjaan kita, jangan. Jangan kemudian kita maaf ya, keluar dari cita-cita kita menjadi guru seumur hidup. Karena orang-orang besar itu menjadi guru seumur hidup. Ya, Rasulullah menjadi guru seumur hidup. Para nabi-nabi yang lainnya menjadi guru seumur hidup. Orang-orang besar, para pahlawan menjadi guru seumur hidup. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, ya, mari kita merasakan betul manfaatnya menjadi guru. Nah, ini ya, terakhir adalah waspada terhadap ketidakikhlasan.
Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu bekerja dengan baik, menurut hadis riwayat Tabrani apa? Bapak dan Ibu tangannya akan tidak tersentuh api neraka. Sesuai dengan hadis ini nih, Rasulullah melihat tangan Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari yang melepuh dan kosong karena diterpa sinar matahari. Rasulullah bertanya kepada Sa'ad, kenapa tanganmu? Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggungan. Rasulullah seketika mencium tangan Sa'ad, ya, lalu berkata, inilah tangan yang tak akan disentuh oleh api neraka. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata kalau kita bekerja sungguh-sungguh, capek, tangannya gosong. Kalau jadi guru tangannya gosong nggak? Tidak kan? Kalau Saat tangannya gosong karena dia petani, apa mencangkul di tengah terik matahari. Kalau Bapak dan Ibu kan tidak. Cirinya apa kalau Bapak dan Ibu capek itu? Pusing kali ya, kepala pusing gitu ya, pegel-pegel yang misalnya, lepek ya, keringetan, kehujanan misalnya. Itu semuanya akan tidak tersentuh oleh api neraka. Ini janji dari Rasulullah. Bayangkan seorang petani yang tangannya gosong dicium oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa Rasulullah memuliakan orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ya, bekerja keras untuk mencari nafkah. Di tangan kita ini dicium oleh Rasulullah. Senang nggak dicium Rasulullah? Senang kan? Ya. Goro-goro dicium Rasulullah. Gubernur aja nggak pernah cium tangan kita. Pak RT aja, Pak RT nggak pernah. Ini Rasulullah cium tangan kita. Ini hadis lain nih, ya. Barang siapa yang di waktu sorenya merasa kelelahan karena bekerja, berkarya dengan tangannya sendiri, maka di waktu sore itu pula lah ia terampuni dosa-dosa. Ini kita harus yakin Bapak dan Ibu, kalau kita bekerja sungguh-sungguh nih, termasuk jadi guru, ngajar di muka kelas sungguh-sungguh, bikin apa tuh namanya tuh? Silabus ya, RPP sungguh-sungguh, ya. Mau meriksa pekerjaan muridnya sungguh-sungguh, diampuni dosa kita pada hari itu. Yang ngomong siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang hak, ya. Orang yang perkataannya pasti benar. Nah ini fungsi bekerja dalam Islam. Ini sekedar mengingatkan. Yang paling kita ingat yang mana? Biasanya yang mana yang paling kita ingat? Dari 6 ini. Biasanya yang terakhir. Apalagi kalau mendekati tanggal 1. Oh di sini bukan tanggal 1 ya gajiannya? Oh lebih cepat ya, akhir bulan ya. Nah ini bekerja dalam Islam itu ada 6 ya. Yang paling diingat oleh kita nih biasanya nomor terakhir ini. Bekerja adalah cari duit, cari nafkah. Padahal ada 5 lain yang perlu diingat-ingat juga. Bekerja adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri artinya apa? Untuk mencari kebanggaan, kepuasan diri. Kemudian yang kedua, bekerja adalah ibadah, ya, untuk cari pahala. Bekerja adalah dakwah, untuk mengajarkan kebaikan, kebenaran. Bekerja adalah amanah, artinya akan dimintai pertanggungjawaban. Betul? Wa qul malu fasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasaturaduna ila alimul ghaibi wasyahada. Nanti kita akan diperiksa oleh Allah. Jadi atasan Bapak dan Ibu yang sesungguhnya itu adalah Allah. Hati-hati itu. Apapun pekerjaan kita, termasuk jadi guru, itu adalah amanah karena akan dimintai pertanggungjawaban. Bekerja adalah belajar, dan baru bekerja itu adalah cari duit untuk mata pencarian. Nah supaya kita ikhlas nih Bapak dan Ibu bekerja, saran saya pakai kacamata kuda. Nah, kuda itu kalau di jalan-jalan, itu kenapa dipakai kacamata? Kenapa Bapak dan Ibu? Supaya fokus, supaya tidak terpengaruh dengan berbagai berisik-berisik atau pemandangan-pemandangan lain di sekitarnya. Dia fokus ke depan aja. Makanya kuda itu kalau di jalan raya itu tenang, tidak panik, karena dia pakai kacamata kuda. Nah Bapak dan Ibu juga begitu, kita semuanya kerja harus pakai kacamata kuda supaya fokus, supaya ikhlas, sungguh-sungguh cari ridho Allah. Jangan tergoda dengan apa? Tawaran-tawaran duniawi. Jangan tergoda dengan berbagai godaan-godaan yang membuat kita tidak ikhlas. Apa godaannya?
yang membuat kita tidak ikhlas. Satu, apa misalnya? Gaji dipotong misalnya, atau gaji terlambat, ya. Atau gaji kecil, ya kan? Itu godaan pertama. Godaan kedua apa? Wali murid galak. Wali murid galak, ya. Orang tua wali murid galak. Yang ketiga apa? Godaan, ya. Anak murid misalnya bandel, Macet jalan. macet di jalan, apa? Dimarahin atasan, ya, dimarahin atasan atau kepala sekolah dalam hal ini. Ada kepala sekolah digaji emang untuk marahin anak buahnya. Seorang atasan kan digaji salah satu untuk marahin anak buahnya kan, ya. Kan ada anak buah tuh yang nggak mau dimarahin atasannya. Ya, ngapain kamu marah-marah sama saya? Orang tua saya aja nggak pernah marah-marahin saya. Ya itu berarti dia terlalu baper ya. Mungkin waktu kecilnya terlalu banyak dimanja. Sehingga akhirnya bekerja tuh ya bawaannya baper aja, bawaannya mudah tersinggung aja. Ya. Nah, oleh sebab itu pakai kacamata kuda. Termasuk kalau misalnya kita berkonflik, berselisih dengan teman sejawat, betul? Ya, teman saya yang malah dapat tugas ini, teman saya yang malah dapat posisi ini misalnya. Mestinya saya ngerjain RPP-nya, apa namanya tadi RPP? Ya, saya ngerjain RPP. Kok bukan saya dapat apresiasi, tapi itu malah teman lain gitu. Nah itu semuanya ya adalah hiruk pikuk yang akan mengganggu keikhlasan kita. Oleh sebab itu pakai kacamata kuda. Sehingga kita fokus ke depan, ya, tidak mudah tergoda dengan berbagai godaan-godaan. Nah itu kira-kira Bapak dan Ibu, ya, mari kita bekerja dengan ikhlas, mari kita bekerja dengan rasa asing, ya, sehingga kita ujung-ujungnya ingin dikenang sebagai guru. Dikenang oleh siapa ini? Terutama dikenang oleh Allah. Oleh siapa? Oleh nabinya, Nabi kita Muhammad SAW. Oleh siapa? Oleh murid-murid kita, oleh manusia-manusia di dunia. Sehingga nanti di makam kita gitu ya, di makam kita ditulis nama kita, misalnya Satria Hadi Lubis, lahir tanggal sekian, ya, wafat tanggal sekian. Yang diingat orang apa? Dia adalah seorang guru. Seperti itu. Kita ingin diingat seperti itu. Kalau di nisan-nisan orang barat malah ada tulisannya kan, sesuai dengan apa mau. Johnson misalnya meninggal, dia adalah guru. Kalau kita kan nggak punya kebiasaan gitu ya, budaya menulis nisan seperti itu. Gak enak juga. Parkir gitu ya. Iya ya, tulisan tukang parkir gitu ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu, ya selamat berjuang untuk menjadi guru yang berjiwa Islami, yakni guru yang tadi saya sebutkan ya. Tahu peran strategisnya, kemudian tahu bagaimana menikmati asiknya menjadi guru, dan yang terakhir tahu bagaimana mengikhlaskan diri. Dengan itu mudah-mudahan kita menjadi guru yang sebaik-baiknya guru. Amin ya Allah. Mungkin ada pertanyaan? Apa dong? Silakan. Baik, kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru, silakan yang ingin bertanya langsung saja mengangkat tangan dan menanyakan. Mumpung dengan ahlinya, dengan Ustadz SHL. Baik, satu orang tadi Bu. Ada yang mau curhat nih? Ada yang beri tangan tadi Bu ya? Siapa ibu-ibu? Ada door prize nggak? Yang nanya dapat door prize. Makanya. Silakan, apa aja yang mau ditanya? Silakan Bapak Ibu. Bu-ibu guru SD, tantangannya banyak kan? Ya, tapi dulu nih. Guru kelas Guru 1. kelas 1 apa tantangannya Bu? Ya, guru kelas 1 yang juga. Bu Anis. Iya, silakan Bu Anis. Pakai mic. Ini sampai ya? Panjang taburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas segala pemaparannya dan ilmunya, pemahamannya kepada saya sendiri terutama. Di sini saya ingin menanyakan Ustaz. Tadi Ustaz sudah menjelaskan hebatnya menjadi seorang guru. Nah, apakah setiap guru itu ada perbedaan nggak Ustaz? Nah, misalnya saya sendiri ini pengalaman menjadi guru privat, guru bimbel, guru kelas. Apakah profesi itu sama aja atau beda gitu Ustaz? Karena kan kalau misalnya yang saya pahami, yang saya rasakan berbeda sekali saat saya menjadi guru di sekolah, saya menjadi guru di bimbel, saat saya menjadi guru privat gitu Ustaz. Apakah ada persamaan atau perbedaannya gitu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Ya, bagus sekali pertanyaannya Bu siapa? Jadi guru itu kan punya persamaan. Persamaannya apa? Persamaannya adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kan menyeru kepada jalan Rabbmu dengan cara-cara yang hikmah, kemudian ajaklah mereka dengan diskusi yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi guru itu apapun mata pelajarannya, bahkan fisika sekalipun atau biologi atau kalau saya tuh akuntansi, itu dia punya kewajiban untuk dengan sabili rabbika bil hikmah. Artinya apa? Dia harus menjadikan profesinya dia sebagai guru itu sebagai jalan untuk membuat anak didiknya semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan menjadi guru sekuler. Maaf ya, kita muslim, kita ustadz, kita bagus secara pribadi, soleh-soleha, tapi giliran ngajar kayak kita sekuler. Banyak nih saya lihat begitu. Sekuler tahu kan ya? Tidak menghubungkan apa yang kita ajarkan dengan agama. Tidak menghubungkan apa yang kita ajarkan dengan Tuhan. Tidak kita hubungkan apa yang kita ajar dengan kebenaran mutlak, kebenaran dari Tuhan. Saya nih ngajar 30 tahun di STAN. Saya selalu tuh, apapun mata kuliahnya ujung-ujungnya mengajak mereka untuk merenung, ujung-ujungnya mengajak mereka untuk membela kebenaran. Bahkan kalau lebih tegas lagi, mengajak mereka untuk pada agama, apapun agamanya tuh. Saya bilang sama mereka, apapun agama Anda, kalau Anda menjadi orang yang alim, yang soleh di agama Anda, Indonesia ini benar. Indonesia ini rusak oleh orang yang tidak beragama. Ya kan? Walaupun gelarnya Kiai Haji, walaupun gelarnya Haji, walaupun gelarnya Habib, tapi kalau tidak menerapkan Islam, maka Indonesia ini rusak. Itu juga orang Kristen yang tidak menerapkan agamanya, maka Indonesia itu rusak. Ya kan? Karena agama itu kan mengajarkan kebaikan. Kalau orang menjadi orang yang baik dan pengertian sesungguhnya, hidup ini damai, sejahtera. Itu saya bilang sama murid-murid saya, mahasiswa saya begitu. Jadi kesamaannya itu, bedanya apa? Bedanya hanya teknik mengajar. Kalau istilah kerennya kan metodologi pembelajaran. Ya. Bedanya di situ doang. Kalau guru kelas misalnya, kita harus mengerti tentang manajemen kelas. Kita harus mengerti tentang komunikasi publik. Kita harus mengerti tentang apa tuh? Metode belajar ya, metode pembelajaran, ceramah, diskusi, games, kalau gitu, 8 ya, ada 9 ya. Role play dan lain-lain. Tapi kalau kita ngajar privat kan berarti ya metodenya atau teknik pembelajarannya adalah teknik pembelajaran dakwah fardiyah. Teknik pembelajaran individu face to face ya. Individu dengan individu. Atau individu dengan orang-orang yang jumlahnya sedikit kan. Kalau privat kan paling muridnya misalnya 2, 3 gitu kan. Kalau di sekarang kan bisa 20, bisa 30 ya. Itu metodologi pembelajarannya berbeda. Hanya di situ aja sebetulnya. Nah, begitu juga seorang ustadz ketika ada di atas mimbar kan beda dengan ketika dia mengajar di sebuah likop gitu ya, di sebuah kelompok kecil yang muridnya hanya 10 orang, 5 orang itu beda. Kira-kira itu. Gimana? Baik Ustaz, makasih Ustaz. Mau nanya lagi boleh Ustaz? Boleh. Muslim gitu Ustaz ya. Nah cuman yang saya rasakan
itu tuh toleransinya tinggi banget gitu Ustaz. Maksudnya tuh walaupun emang saya dari muslim gitu kan, saya juga lulusannya agama gitu kan, tapi anak-anaknya tuh bener-bener menghargai banget gitu Ustaz. Nah makanya sampai sekarang tuh saya masih tetap mengajar gitu. Tapi kalau misalnya yang saya lihat gitu Ustaz, ada beberapa gitu, kalau misalnya padahal Islam gitu Ustaz, tetapi menghargai gurunya itu kurang gitu Ustaz. Jadi tuh kayak ada rasa sedih tersendiri dalam hati gitu. Padahal saya ngajar anak Islam gitu, tetapi kok malah kurang penghargaan iya, ya. itu Termasuk honor kali ya. bukan kalau misalnya itu mah mungkin rezeki ya Ustaz ya. Cuman ya, pengen gini Ustaz, biar meyakinkan hati saya, mungkin biar menjadi tenang gitu Ustaz. Mungkin ini menjadi tantangan untuk saya, atau biar hati lebih jadi ikhlas gitu ya Ustaz ya. Soalnya kalau misalnya kita lihat gini yang saya rasakan gitu Ustaz ya, yang non muslim itu apa ya, semangat belajarnya tinggi, toleransinya kuat gitu, menghargai guru tuh benar-benar sangat menghargai gitu Ustaz. Tetapi saat saya mengajar anak yang muslim gitu ya, tetapi malah kurang menghargai guru gitu Ustaz. Apakah ada yang salah atau bagaimana gitu Ustaz? Karena saya sendiri kan pendidik gitu ya Ustaz ya. Saya jadi kayak apa ya, punya hipotesa tersendiri gitu ya kan ya, dugaan tersendiri kenapa gitu, kenapa padahal Islam kejayaan itu awalnya dari Islam gitu, tapi kok sekarang menurut saya itu kayak menurun banget yang umat Islamnya. Jadi saya pengen naikin lagi gitu Ustaz ya, peradaban Islamnya, kejayaan Islamnya, tapi dari mana gitu Ustaz? Karena dari yang saya rasakan itu kayak pertama tuh menghargai gurunya tuh kurang gitu Ustaz. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Jadi ada teori istilahnya geopolitik istilahnya ya, yang mengatakan begini, sebuah kelompok yang minoritas itu struggle for life-nya akan lebih tinggi daripada yang mayoritas. Orang Kristen di Indonesia itu akan lebih sungguh-sungguh ya, untuk menyukseskan hidupnya dibandingkan dengan orang Kristen di negara mayoritas Kristen. Begitu juga orang Islam yang minoritas di negara-negara Eropa, dia akan lebih struggle for life itu ya, perjuangan hidupnya itu lebih sungguh-sungguh. Dia akan lebih giat bekerja, lebih giat menuntut ilmu dan sebagainya supaya dia survive. Nah kita di Indonesia kan mayoritas Muslim, sehingga ya kita terbuai dengan jumlah kita yang banyak. Persis seperti sabda Nabi, bagaikan buih di lautan. Nah oleh sebab itu yang bisa menjawab pertanyaan kenapa anak-anak murid kita yang Muslim itu ya, jadi lebih biasa-biasa aja dalam menuntut ilmu, atau bahkan malas mungkin ya dibandingkan dengan yang non Muslim. Dan itu kan ditunjukkan dengan apa istilahnya ya, grading ya, grade sekolah-sekolah kan. Biasanya di kabupaten, provinsi gitu ya, grade sekolah-sekolah unggulan itu diduduki oleh sekolah Kristen. Betul nggak? Seperti itu ya. Kanisius misalnya, apalagi Penabur ya, itu biasanya di top 10 gitu ya, 10 besar ya. Sekolah-sekolah Muslim malah banyak di bawah. Sekolah negeri yang biasanya tuh ada di atas. Tangsel kayak Tangsel kan SMA, di Tangsel kan ada Tangsel. Tangsel itu kan misalnya SMA 2 ya, negeri yang muncul itu ya, itu yang sekolah favorit. Terus Insan Cendekiawan ya, Insan Cendekia ya, Insan Madani ya, yang di Serpong itu biasanya. Ini sekolah-sekolah Islam lain ya memang seperti itu kondisi. Karena merasa itu tadi ya, budayanya itu budaya mayoritas, budaya santai, budaya merasa menang gitu ya, sehingga struggle for life itu perjuangan hidupnya jadi kurang. Itu yang mempengaruhi akhirnya, karena bapaknya begitu santai, anaknya menjadi santai, nanti cucunya jadi santai juga. Nah oleh sebab itu ya, bagaimana supaya kita ini yang mayoritas nggak santai? Cara pertama adalah kita harus memperbanyak
threat atau ancaman-ancaman. Kita harus punya pikiran umat Islam di Indonesia belum tentu loh mayoritas selama-lamanya. Betul kan? Filipina dulu mayoritas Islam. Filipina itu dulu mayoritas Islam. Akhirnya karena nggak bersungguh-sungguh belajar, nggak bersungguh-sungguh menuntut ilmu, apa yang terjadi? Generasi mudanya tergerus. Akhirnya pindah agama, murtad kebanyakan. Lalu akhirnya sekarang sisa orang-orang Islam hanya ada di Pulau Mindanao di Filipina Selatan. Filipina berubah menjadi minoritas Islam. Padahal tadinya Filipina mayoritas Islam. Spanyol dulu mayoritas Islam. 800 tahun negara Spanyol itu adalah negara Islam. Bahkan itu kan tahu tentang Granada, Andalusia, dan sebagainya. Torik bin Ziyad, Musa bin Musayyar itu tokoh-tokoh penakluk Gibraltar itu atau Andalusia. Tapi ternyata sekarang nggak ada lagi sisa-sisanya kecuali hanya bangunan-bangunan aja di Spanyol itu. Habis, pertama habis dibantai, kedua habis dibunuh-bunuh. Akhirnya mayoritas Muslim, mayoritas orang Spanyol ada sekarang Katolik, ya kan? Jadi bisa nggak umat Islam di Indonesia ini berubah menjadi minoritas? Kristen mayoritas bisa. Apabila apa? Apabila kita memang tidak bersungguh-sungguh, tidak waspada terhadap berbagai gerakan-gerakan pemurtadan seperti itu. Kalau seperti itu, kalau itu yang kita tanamkan di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita, bahwa kita tuh nggak boleh hidup establis, ya, rasa stabil, kita harus punya struggle for life, perjuangan hidup, ya, jiwa untuk berjuang gitu. Dan kita harus terus menjaga Islam ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai mayoritas di negeri kita ini. Saya yakin kita akan bersungguh-sungguh untuk berdakwah, sungguh-sungguh untuk menguasai ekonomi Islam, ya kan? Ekonomi kita kan sekarang dikuasai oleh non-Muslim. Kita akan sungguh-sungguh berpolitik, ya kan? Bagaimana supaya Islam di Indonesia ini bisa berpengaruh dibandingkan dengan masa-masa yang lalu misalnya. Jadi semangat kita berjuang itu akan lebih tinggi, ya kan? Kalau kita punya semangat, ya, bahwa ada ancaman. Selain ada harapan, ya, tapi ada ancaman. Nah itu mungkin kira-kira Bu, kalau kita memahami kondisi semacam itu, kondisi kejiwaan pada umumnya umat Islam Indonesia semacam itu, kita jadi paham kenapa anak Islam itu semangat belajarnya itu tidak seperti orang-orang Nasoro, ya, orang-orang non-Muslim. Bapak dan Ibu sebagai seorang guru, menurut saya ada di barisan terdepan untuk menyadarkan siapapun, termasuk anak-anak murid kita, bahwa kita harus belajar sungguh-sungguh. Banyak faktornya kenapa kita harus belajar sungguh-sungguh untuk menguasai ilmu pengetahuan, untuk menguasai politik, ekonomi. Karena kalau kita menguasai politik, ekonomi, ya, itu ujung-ujungnya untuk kebaikan kita juga, kan? Misalnya, kenapa kita banyak utang sekarang ini? Itu gara-gara politik sebetulnya. Coba kalau misalnya penguasanya adalah orang Islam yang baik, mungkin kalau kita pinjam duit nggak pakai bunga. Kenapa kita punya utang banyak? Tapi kita akhirnya pinjol gitu, ya. Akhirnya kita, ya, terlibat dengan utang-utang dengan bunga yang besar. Kenapa saya susah cari jodoh, ya? Itu gara-gara politik. Kalau dihubung-hubung itu gara-gara politik, ya kan? Seperti itu. Misalnya di Cina, kenapa orang-orang dari Cina susah cari jodoh? Karena Cina dulu punya kebijakan politik apa? Hanya ada satu anak di dalam keluarga Cina. Dan karena hanya ada satu anak di keluarga Cina, bapak-bapak ibunya milih siapa? Laki-laki. Kalau ada perempuan apa? Aborsi. Kalau ketahuan nih, ya, istrinya mengandung dan ternyata itu perempuan, aborsi. Bahkan ada yang dibunuh. Karena hanya ada kebijakan satu anak saja, dan mereka milih laki-laki. Dan itu berlangsung 30 tahun di Cina. Akhirnya sekarang jumlah penduduk Cina yang laki-laki lebih sedikit daripada yang perempuan.
akhirnya di sana perawan tua banyak. Istilah begitu kan? Ya. Seperti itu. Ya. Akhirnya maaf ya, anak perempuan-perempuan tidak menikah banyak, lesbian juga banyak di sana. Rusak. Akhirnya pemerintah Cina sekarang merubah kebijakan politiknya. Nggak lagi satu keluarga satu anak, tapi satu anak satu keluarga boleh 2-3 anak. Karena Cina ketar-ketir, ya kan? Laki-lakinya, kebalik tadi saya ngomongnya ya. Jadi homo di sana makin banyak, karena laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Jadi saya kebalik itu ngomongnya, ya. Jadi bujangan tua lebih banyak di sana daripada perawan tua. Karena perempuan laki-lakinya jauh lebih banyak daripada perempuan. Itu yang terjadi di Cina. Di Jepang sekarang ada resesi seks. Resesi seks itu karena kenapa? Karena anak-anak muda Cina nggak mau nikah. Yang nikah nggak mau punya anak, child free. Itu gara-gara kebijakan politik. Tentang apa? Tentang biaya hidup yang mahal. Sehingga orang-orang anak-anak muda Cina nggak mau punya anak karena punya anak ngerepotin diri, ya. Biaya hidupnya mahal banget. Sekarang pemerintah sadar sekarang. Lalu sekarang dikasih intensif, siapa yang punya anak dikasih tunjangan. Punya anaknya lebih banyak dikasih tunjangan. Di Jerman itu ada teman saya punya anak 5 Pak. Punya anak 5, dia warga negara Jerman tapi orang Indonesia, nggak kerja sekarang. Ya, buat apa kerja? Orang tunjangannya udah banyak. Kalau saya ini anaknya 8 di Jerman, ya, hakul saya. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Belum ada tunjangan untuk anak, makin banyak tunjangan enggak. Karena kita ini ya, demen punya anak gitu. Mobil yang paling laku aja Kijang ya kan. Avanza, mobil keluarga begitu. Jadi semua ini gara-gara politik. Ya. Kenapa orang Indonesia itu banyak yang miskin itu gara-gara politik. Ya. Kenapa saya itu jadi generasi sandwich? Bapak dan Ibu jadi generasi sandwich ya? Generasi sandwich tahu? Bapak dan Ibu menanggung biaya hidup untuk orang tua, untuk anak, dan untuk keluarga besar. Kenapa ada generasi sandwich? Sehingga akhirnya maaf ya, mereka terlambat nikah, bahkan nggak nikah. Karena bekerja siang dan malam untuk membiayai hidup keluarganya, sampai lupa sama dirinya sendiri. Kenapa terjadi? Gara-gara politik. Jadi ujung-ujungnya itu di negara apapun ya, termasuk di Indonesia, itu semuanya gara-gara politik. Kenapa gaji bapak dan ibu kecil? Itu gara-gara politik. Mungkin dari yayasan kecil, mungkin ya saya nggak tahu ya. Kan ada bos. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Kalau kesini saya jadi nggak enak soalnya. Kan ada bos ya kan, bos apa tuh? Konon kalau katanya kalau ke sekolah-sekolah swasta, ya, termasuk swasta Islam itu masih kecil. Yang besar itu masih di sekolah negeri ya kan. Coba kalau misalnya pemimpinnya itu adalah pemimpin yang berpihak pada pendidikan, coba 20% APBN itu dialirkan juga kepada sekolah-sekolah swasta yang proporsinya itu seimbang. Jangan hanya diberikan kepada sekolah-sekolah negeri aja. Saya yakin tuh guru-guru swasta tuh makmur-makmur. Walaupun kecil misalnya ya, digaji oleh yayasannya, karena yayasannya sendiri mungkin memang dapatnya ya dari murid-murid atau dari donatur itu nggak seberapa, tapi karena disubsidi oleh pemerintah yang besar, ya guru-gurunya jadi gajinya gede. Itu semuanya sekali lagi political will ya kan, political will kan, kebijakan politik itu. Ya. Jadi ikhwati bila Bapak dan Ibu, ya, ini kenapa saya ngomong ke situ ya? Itu kan gara-gara tadi ada pertanyaan kenapa ya anak-anak muda kita ini ya, belajarnya tuh nggak semangat, anak-anak muda muslim tuh nggak semangat karena mereka sebagian besar itu nggak memahami ya bahwa mereka sebagai umat mayoritas itu punya tantangan.
punya ancaman seperti itu. Jangan kita tuh buta politik misalnya, harus ikut juga dalam apa, punya wawasan politik lah, walaupun nggak berpolitik praktis gitu ya, nggak ikut kampanye, tapi paling tidak ngerti gitu. Ini semuanya gara-gara politik, ini semuanya gara-gara pemimpin. Oleh sebab itu 2024, nah nyambungnya ke situ tuh. 2024 inilah pemimpin yang amanah. Seperti itu. Nanti berubah. Ya. Contoh sederhana nih ya. Kementerian Keuangan atau pegawai negeri dulu gajinya kecil-kecil, betul? Sekarang gajinya gede-gede. Kenapa? Karena tunjangannya besar. Siapa yang merubah tunjangan besar itu? Tunjangan politik. Bisa punya Rubicon. Hah? Bisa punya Rubicon. Nah, itu yang menyimpang ya. Itu satu ini lagi satu apa? Satu institusi sama saya lagi ya. Orang pajak tuh yang begitu. Sebel ya. Nah, itu contoh aja ya. Ada kebijakan politik akhirnya berubah, termasuk masalah pendapatan kita. Nah ini kira-kira ya Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan takbir yuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.